Nan. Hai mana? Hai. Kita hari ini ujian hari kedua ya, ujian modul 2 hari kedua. Kita mulai ya. Hari ini mata pelajarannya TIK dan PJOK. Kita mulai? Oke? Oke, kita mulai ya Nan. Soal pertama. Komponen komunikasi yang berfungsi sebagai pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Komponen komunikasi yang berfungsi sebagai pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain disebut A. Pengirim, B. Pesan, C. Saluran, D. Penerima. Yang mana? Komponen komunikasi yang berfungsi mengirimkan pesan yang mana? Itu? Oke. Soal nomor 2. Komponen komunikasi yang merupakan media untuk menyalurkan atau mengirimkan pesan kepada komunikan disebut A. Pengirim, B. Pesan, C. Saluran, D. Penerima. Komponen yang merupakan media untuk menyalurkan atau mengirimkan pesan. Apakah A. Pengirim, B. Pesan, C. Saluran, D. Penerima. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu? Oke. Soal nomor 3. Tenang dulu. Komponen komunikasi yang disebut sebagai pihak yang menerima pesan. Komponen komunikasi yang disebut sebagai pihak yang menerima pesan yaitu A. Pengirim, B. Pesan, C. Saluran, D. Penerima. Komponen komunikasi yang disebut sebagai pihak menerima pesan yaitu A. Pengirim, B. Pesan, C. Saluran, D. Penerima. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Itu? Oke. Soal nomor 4. Perangkat keras komputer disebut juga A. Software, B. Hardware, C. Aplikasi, D. Sistem. Perangkat keras komputer disebut juga A. Software, B. Hardware, C. Aplikasi, D. Sistem. Yang mana jawabanmu? Itu? Oke. Soal nomor 5. Perangkat keras komputer dibedakan menjadi A. Software, B. Perangkat input dan output, C. OS atau operating system, D. Windows. Perangkat keras komputer dibedakan menjadi A. Software, B. Perangkat input dan output, C. Operating system, D. Windows. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu? Oke. Nomor 6. Printer termasuk dalam kelompok A. Input device, B. Output device, C. Proses, D. Storage device. Printer termasuk dalam kelompok A. Input device, B. Output device, C. Proses, D. Storage device. Yang mana? Printer termasuk yang mana? 1, 2, 3. Itu? Soal nomor 7. Komputer terdiri dari berbagai perangkat keras yang meliputi kecuali. Komputer terdiri dari berbagai perangkat keras yang meliputi kecuali. Berarti yang bukan ya. A. Keyboard, B. CPU, C. Mouse, D. Memori. A. Keyboard, B. CPU, C. Mouse, D. Memori. Yang mana yang bukan? Yang mana jawabanmu yang bukan perangkat keras berarti yang mana? Tuh 2, 3. Jawabanmu yang mana? Ganti lagi nggak? Nggak. Oke. Nomor 8. Perangkat keras komputer dengan fungsi untuk memasukkan data ke komputer adalah A. Perangkat input, B. Media penyimpan, C. Perangkat output, D. Perangkat pemproses. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer adalah A. Perangkat input, B. Media penyimpan, C. Perangkat output, D. Perangkat pemproses. Yang mana? Udah? Ganti lagi nggak? Oke, soal nomor 9. Peralatan komputer yang bentuknya papan ketik dengan fungsi
memasukkan data, angka, serta karakter untuk menjalankan perintah dalam komputer adalah A. Mouse, B. Scanner, C. Joystick, D. Keyboard. Yang mana? Yo, yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Perangkat komputer yang berbentuk papan ketik yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk ke dalam perangkat output adalah A. Mouse, B. Keyboard, C. Monitor, D. CPU. Berikut ini termasuk dalam perangkat output adalah A. Mouse, B. Keyboard, C. Monitor, D. CPU. Yang mana? Itu. Sekarang nomor 11. Perangkat output dengan fungsi mengeluarkan hasil dari data yang sudah kita olah dapat kita lihat. Dia ialah di mana? Maksudnya perangkat output dengan fungsi mengeluarkan hasil dari data yang sudah kita olah kita lihat di mana? A. Monitor, B. Printer, C. Speaker, D. Mikrofon. Yang mana? Yang mana? 1, 2, 3. Yang benar loh, dilihat tadi yang mana pilihannya. Apakah A. Monitor, B. Printer, C. Speaker, D. Mikrofon. Yang mana buat kita bisa melihat? Itu. Oke. Soal nomor 12. Tahapan dari proses kerja komputer yang tepat adalah. Tahapan dari proses kerja komputer yang tepat adalah A. Input, proses, output. B. Output, proses, input. C. Input, proses, output. D. Proses, input, output. Yang mana yang tepat? Yang mana? Ditunjuk yang betul no. Ganti lagi enggak? Soal nomor 13. Pemindai termasuk jenis perangkat A. Input, B. Output, C. Penyimpanan, D. Proses. Pemindai termasuk jenis perangkat A. Input, B. Output, C. Penyimpanan, D. Proses. Yang mana? Itu. Soal nomor 14. Peralatan komunikasi di bawah ini yang termasuk dikelompokkan pada zaman kuno kecuali yang berarti bukan pada zaman kuno. Apakah A. Kentongan, B. Beduk, C. Telepon, D. Prasasti. Berarti yang bukan pada zaman kuno apakah A. Kentongan, B. Beduk, C. Telepon, D. Prasasti. Yang mana yang bukan? Yang bukan zaman kuno yang mana? Apakah A. Kentongan, B. Beduk, C. Telepon, D. Prasasti. Yang mana jawabanmu? Udah yakin? Soal nomor 15. Berikut ini yang merupakan perangkat input adalah A. Joystick, B. Printer, C. Pembicara, D. Monitor. Berikut ini yang merupakan perangkat input adalah A. Joystick, B. Printer, C. Pembicara, D. Monitor. Yang mana? Itu? Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 16. Di bawah ini termasuk alat komunikasi masa lalu kecuali berarti yang bukan. Apakah A. Kentongan, B. Radio, C. Daun lontar, D. Asap. Di bawah ini yang termasuk alat komunikasi masa lalu kecuali berarti yang bukan. A. Kentongan, B. Radio, C. Daun lontar, D. Asap. Yang mana? Yang mana yang bukan? Ganti lagi enggak? Ayo tunjuk ke situ jawabanmu yang mana? A, B, C atau D? Itu? Soal nomor 17. Mencari informasi lewat internet adalah contoh penggunaan media komunikasi A. Modern, B. Tradisional, C. Langsung, D. Tidak langsung. Mencari informasi lewat internet adalah contoh penggunaan media komunikasi A. Modern,
B. Tradisional, C. Langsung, D. Tidak langsung. Yang mana? Contoh menggunakan apa kalau pakai internet itu? Apakah modern, tradisional, langsung, atau tidak langsung? Yang mana? Jawabanmu? Itu? Soal nomor 18. Di bawah ini yang tidak termasuk keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini yang tidak termasuk, berarti yang bukan. Keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah A. Membantu pengolahan data. B. Memudahkan pekerjaan seseorang. C. Hasil yang didapat lebih akurat. D. Perlu keahlian untuk mengoperasikan. Yang mana yang bukan? Itu soal nomor 19. Di bawah ini adalah dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kecuali, berarti yang bukan. Di bawah ini adalah dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kecuali, berarti yang bukan ya. A. Berkurangnya jumlah lapangan kerja. B. Kebutuhan sumber listrik yang cukup. C. Pekerjaan menjadi lebih efisien. D. Berpengaruh terhadap gaya hidup. Yang mana jawabannya? Itu. Oke. Soal nomor 20. Di bawah ini yang termasuk perangkat tambahan komputer yang digunakan untuk menangkap gambar. Di bawah ini yang termasuk perangkat tambahan komputer yang digunakan untuk menangkap gambar adalah A. Keyboard, B. Mouse, C. Scanner, D. Webcam. Di bawah ini yang termasuk perangkat tambahan komputer yang digunakan untuk menangkap gambar adalah A. Keyboard, B. Mouse, C. Scanner, D. Webcam. Yang mana? Yang mana? Itu. Oke. Belum selesai. Soal nomor 21. Alat yang berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer yaitu A. Mouse, B. Keyboard, C. Monitor, D. Speaker. Alat yang berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer yaitu A. Mouse, B. Keyboard, C. Monitor, D. Speaker. Yang mana? Ayo, yang penggerak kursor. Itu. Soal nomor 22. Speaker termasuk ke dalam perangkat. A. Input, B. Output, C. Penyimpanan, D. Proses. Speaker termasuk ke dalam perangkat A. Input, B. Output, C. Penyimpanan, D. Proses. Yang mana? Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 23. Apa saja yang diperlukan apa saja yang perlu diperhatikan ketika menggunakan komputer kecuali, berarti yang bukan. A. Posisi duduk yang benar. B. Posisi leher. C. Posisi punggung. D. Pakaian. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika menggunakan komputer kecuali, berarti yang bukan ya. A. Posisi duduk yang benar. B. Posisi leher. C. Posisi punggung. D. Pakaian. Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 24. Manakah di bawah ini yang bukan termasuk pengaruh dalam memperhatikan kesehatan pada lingkungan belajar komputer? Manakah di bawah ini yang bukan termasuk pengaruh dalam memperhatikan kesehatan pada lingkungan belajar komputer? A. Cahaya, B. Kebersihan, C. Merek kursi, D. Posisi duduk. Yang bukan termasuk pengaruh dalam memperhatikan kesehatan pada lingkungan belajar komputer. A. Cahaya, B. Kebersihan, C. Merek kursi, D. Posisi duduk. Yang mana yang bukan? Yang bukan? Jawabanmu yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 25. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang benar.
Tuh, dengerin dulu. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang benar. A. Ukuran kursi lebih tinggi daripada meja monitor. B. Saat menggunakan komputer lebih baik berada di ruangan yang gelap. C. Saat menggunakan komputer lebih baik menggunakan kursi yang memiliki sandaran. D. Kita membersihkan area di sekitar komputer sebulan sekali. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang benar. A. Ukuran kursi lebih tinggi daripada meja komputer. B. Saat menggunakan komputer lebih baik berada pada ruangan yang gelap. C. Saat menggunakan komputer lebih baik menggunakan kursi yang memiliki sandaran. D. Kita membersihkan area di sekitar komputer sebulan sekali. Yang mana yang benar? Itu? Oke. Sekarang kita akan memasuki soal bagian B. Oke, kita memasuki soal bagian B. Soal bagian B ada 5 soal dan setiap soal memiliki 2 pilihan. Soal yang pertama, sebutkan peralatan komunikasi yang termasuk ke dalam peralatan komunikasi zaman modern. Apakah yang A ini ada kentongan, beduk, dan asap, atau yang B ini ada handphone, TV, dan komputer? Yang mana yang termasuk peralatan komunikasi zaman modern? Yang mana? Yang modern, yang mana jawabanmu? Itu? Oke, sekarang soal nomor 2. Menurut kalian, apa saja kemudahan teknologi pada zaman modern? Menurut Adnan, itu kemudahan teknologi pada zaman modern itu apa? Apakah yang A, mudah mendapatkan informasi, mempercepat pekerjaan, atau yang B, informasi masih terbatas, pekerjaan semakin lama selesai? Yang mana yang kemudahan teknologi zaman modern? Yang mana jawabanmu? Yang itu? Oke. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Berdasarkan soal nomor 3 pilihannya ini sebentar. Berdasarkan komponen perangkat keras yang sudah kita pelajari, manakah komponen tersebut yang kalian miliki Manakah komponen tersebut yang kalian miliki monitor di rumah? Dan sebutkan kegunaannya. Nah, kegunaan monitor itu untuk apa? Apakah ini A, untuk menampilkan gambar atau informasi, atau yang B ini untuk mengeluarkan suara? Yang mana fungsi monitor? Dilihat dong, yang mana fungsi monitor menurutmu? Untuk mengambilkan gambar atau informasi, atau untuk mengeluarkan suara? Yang itu. Oke. Sekarang soal nomor 4. Nomor 4 ini pilihannya nih, ada senyum, ada cemberut. Jelaskan lingkungan belajar di komputer. Soal nomor 4 ya, jelaskan lingkungan belajar komputer di rumah kalian, di rumah Adnan. Nah, itu bagaimana ventilasi pencahayaan di rumah kalian? Ventilasi itu ini apa? Itu loh, untuk udara, perpindahan udara. Di rumah Adnan itu menurut Adnan bagaimana ventilasi pencahayaannya? Kalau ini untuk ventilasi masuknya cahaya itu apakah baik atau buruk menurut Adnan? Di rumah yang mana? Ini pilihannya ini, 2 ini toh, yang mana? Itu baik. Oke. Sekarang yang B. Yang B sama ya, baik atau buruk? Bagaimana kebersihan lingkungan belajar komputer di rumahmu? Menurut Adnan, kebersihan lingkungan ini buat Adnan menggunakan komputer atau tablet, itu menurut Adnan bagaimana? Apakah baik atau buruk? Yang mana? Pilihannya cuma 2 di sini. Yang mana? Ini atau ini, baik atau buruk? Yang mana menurut Adnan? Ya, nggak pilih gambar di bawahnya. Yang mana, ini atau ini? Itu. Oke. Sekarang yang ini yang 4 yang C. Tunggu dulu.
apakah ukuran meja, nih meja, dan kursi, ini tempat Adnan duduk, ketika menggunakan komputer sesuai dengan ukuran badan kalian? Sesuai dengan ukuran badan Adnan, menurut Adnan sesuai atau tidak sesuai? Sesuai atau tidak? Ini cuma sesuai atau tidak sesuai? Yang mana? Ini loh, sesuai atau tidak sesuai? Menurut Adnan apa? Itu tidak sesuai. Oke. Bentar, terus ini lagi. Belum. Nah, berikutnya, berdasarkan jawaban kalian, apakah lingkungan belajar komputer kalian sudah baik atau belum? Kalau misalnya baik, ini A jawabannya. A ini pilihannya ya, karena lingkungan belajarku sehat. Atau yang B, belum baik karena lingkungan belajarku kurang sehat. Menurut Adnan yang mana? Itu. Oke. Sekarang soal yang terakhir. Soal nomor 5. Sebutkan dampak positif penggunaan teknologi komunikasi menurut kalian. Menurut Adnan, apa dampak positif penggunaan teknologi? Apakah A, ini yang A ya, sebagai media berkomunikasi, mempermudah pertukaran data, mempermudah kita untuk berbisnis, atau yang ini, yang B, sulitnya akses komunikasi, sulitnya mendapatkan informasi, berbelanja masih secara manual. Yang mana menurut Adnan dampak positifnya? Yang itu? Oke, terima kasih.